jadi tadi kita sampai pada bagian-bagian daripada nukleus. Khusus untuk sel hewan tuh ada sel organel ya, organ-organ dari sel, inti sel, kemudian ada lisosom. Nah, semua itu berlangsung di dalam plasma sel yang disebut protoplasma. Semua ini disebut protoplasma. Jadi jangan sampai bosan kata-kata protoplasma dan gambar sel, karena semuanya selalu berhubungan dengan cairan yang hidup. Nah, protoplasma kemarin juga sudah saya singgung. Protoplasma itu bersifat koloid, tidak cair, tidak padat, tidak krim. Itu besarnya secara kimia 0,1 sampai dengan 0,01 mikron. Nah, kita ketahui hasil proses fotosintesa di dalam protoplasma berupa karbohidrat. Karbohidrat itu zat tepung. Zat tepung ini harus dipecah, diuraikan, maka disebut proses glikolisis. Ya. Jadi gliko itu dari asal kata glukosa yang dilisis itu diurai. Penguraian glukosa yang diurai disebut reaksi glikolisis. Ada di dalam protoplasma yang bersifat koloid. Nah, ini terjadi proses glukosa C6H12 O6 ini diurai, ya, diurai menjadi ketemu dengan asam fosfat, jadi HC6H12O6 dengan PO4 3 kali. Nah, itu glukosa aktif, sama kayak dalam tubuh manusia juga disebut glukosa aktif. Jadi kalau manusia makan zat tepung, daun-daunan, biji-bijian, buah-buahan, semua itu mengandung glukosa, nggak bisa langsung digunakan oleh tubuh, tapi harus dipecah dulu menjadi glikogen oleh pankreas. Ya, jadi sama tumbuhan juga gitu. Hasil fotosintesa glukosa ini harus dipecah oleh siapa? Oleh fosfat. Dari mana didapatkan fosfat ini? Dari dalam tanah nih. Nah, maka unsur mutlak dari dalam tanah. Nah, nanti kita akan uraikan sendiri pemecahan karbohidrat. Yang penting kita tahu dulu. Kemudian ada glikogenolisis. Tadi glikogenolisis. Nah, itu hubungannya dengan pembentukan protein tadi. Protoplasma akan memberikan energi nih. Karbohidrat menjadi energi untuk mengaktifkan nukleus. Nah, nukleus itu kalau Bapak keluarkan ya, nukleus ini kira-kira semacam ini, nukleus. Ini inti. Nah, di dalam nukleus ada cairan juga. Ada yang disebut nukleoplasma. Dari nukleoplasma ini dihasilkan tadi unsur-unsur adenosin trifosfat. Gara-gara apa? Akibat apa? Akibat energi nukleus. Nah, jadi C6H12O6 itu setelah mendapat asam fosfat di dalam tanah akan menghasilkan energi. Nah, setelah berenergi maka dia akan menghasilkan adenosin trifosfat yang mengandung energi. Saya tambah E di sini. Adenosin trifosfat yang berenergi. Nah, dia yang berfungsi untuk regulasi
regulasi. Ya, regulasi apa? Plasma. Plasma berarti cairan. Di dalam sel itu ada plasma. Nah, plasma yang ada di dalam nukleus namanya nukleoplasma. Plasma yang ada di luar nukleus, namanya sitoplasma. Sitoplasma yang melayang-layang namanya endoplasma. Nah, ini endoplasma. Nah, pada plasma tadi kita kembali, sebelum endoplasma, sebelum sitoplasma, nukleoplasma tadi aktif, kita masih ingat yang kemarin Bapak jelaskan, konsep koloid itu tidak cair, tidak padat. Nah, kalau koloid ini mendapat air tambahan H plus OH min bertambah encer dong, maka dia menjadi apa? Solup. Tapi kalau dia koloid ini dikurangi airnya, dikurangi air H plus OH min, jadi apa? Jadi gelatin, jadi gel. Jadi gel adalah, dibalik, gel adalah koloid yang kekurangan air. Solup adalah gel yang kelebihan air. Berarti solup lebih encer daripada gel. Nah, tidak gel, tidak solup, yaitu koloid. Itu hubungannya nanti untuk pembentukan ATP yang berenergi untuk regulasi plasma tadi. Tidak solup, tidak gel, tapi koloid itu ditentukan oleh nukleus. Nah, di dalam nukleoplasma ini tadi ada benang-benang kromosom. Benang-benang kromosom. Kromosom yang menebal dan memendek disebut apa? Kromosom menebal dan memendek nih namanya udah bukan kromosom lagi, tapi namanya kromatid. Nah, itu. Nah, salah satu tadi dikatakan fungsi daripada nitrogen, ya, kembali pada CHONSP dan sebagainya. Nah, nitrogen tadi untuk membentuk kode genetik yang tadi. Dalam kromatid ini terdapat bahan pokok yang disebut nitrogen. Nitrogen itu apa? Membentuk salah satunya kode genetik. Membentuk apa lagi dia? Protein. Membentuk apa lagi dia? Enzim. Membentuk apa lagi dia? Hormon. Membentuk apa lagi dia? Vitamin. Vita dan amin. Karena amin itu gugus daripada NH2. Maka semua vitamin dalam tumbuh-tumbuhan itu pasti buntutnya ada NH2. Kode genetika, protein, enzim, hormon, vitamin itu bahan dasarnya nitrogen. Ya, sesuai dengan konsep biologi umum, kan pernah belajar biologi umum, konsep hidup dan kehidupan sangat ditentukan oleh rantaian karbon. Nah, ini di semua kode-kode genetika sampai vitamin ini dirantaikan oleh karbon. Nah, ini nitrogen tadi membentuk kode genetik, kodon. Nah, ini saya ambil satu benang kromatid nih. Kromatid saya perbesar lagi. Nah, ini satu benang. Benang ini kalau diperbesar, ternyata bukan benang seperti benang jahit begitu dia, tapi bentuknya semacam ini dia. Nah, yaitu kromomer. Nah, di dalam kromatid ada kromomer, benang yang halus sekali nih. Nah, benang ini saling mengikat, siksak gitu. Siksak ini disebut dengan peristiwa bentuk helix.
helix. Nah tadi kromatid tadi ada yang gendut ini. Ini namanya lokus dengan celah sempit. Lokus. Nah benang ini namanya bukan benang seperti benang jahit, kromatid. Ini membentuk apa yang disebut kromomer. Ini benang namanya kromomer. Ini sudah atomer ya, jadi jangan kamu harap nanti kamu di laboratorium bisa melihat ini, karena pembesarannya sudah puluhan bahkan ratusan ribu kali. Nggak mampu mikroskop kita. Minimal kamu tahu ya, secara mikro bentuk ini tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa kecuali dengan mikroskop elektron. Nah, helix, locus, kromosom. Apa kromosom seperti ini? Tidak. Kromosom itu kumpulan. Kalau Anda pernah melihat orang turun dari helikopter itu kan pakai tangga tali. Nah, ini tangga tali gini. Nah, tangga tali itu dililit gitu, jadi bentuknya helix. Nah, tidak seperti tangga tali tapi kumpulan atom-atom. Ada atom gula pentosa. Gula pentosa ini dihasilkan dari fotosintesa juga. Segi 5 pokoknya, segi 5. Nah, ini apa nih? Gula pentosa. C-nya berapa? C-nya 5, hanya 10, O-nya 5. Ya kan, kalau saya uraikan di sini, nah ini tadi nih. C. Berarti C-nya 5 toh. Hanya H2. Berarti hanya 10 kali 5. H2O. O-nya 11 kali 5 titik berarti O-nya 5. Ini. Maka disebut gula pentosa. Ini namanya gula pentosa. Nah, gula pentosa ini nggak akan nyambung. Dia kalau tidak disambung dengan anak tangga, dengan tangga tadi. Penyambungnya adalah PO4. Ini PO4. PO4. Semua terus sambung menyambung nih. Ini yang di kiri juga gitu. Ini PO4. Ini juga gitu, PO4. Nah, kalau ini tangga berarti ada anak tangganya kan. Nah, anak tangganya ini adalah protein. Ada protein guanin, timin, sitosin, adenin, fenilalanin, dan seterusnya. Ada 20, nanti kita bicarakan sendiri. 20 asam amino, 20 macam asam amino. Nah, di mana dia tempatnya sini? Guanin berpasangan dengan timin dengan adenin dengan guanin, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut pasang-pasangan ini adalah kode genetika. Maka ada gen dan alel. Misalnya bunga mawar merah tua, M besar, kawin dengan bunga mawar putih, M kecil. Ini yang pertama, ini gen, yang kedua alel. Ini gen, ini alel. Gitu. Nah, ini yang membuat sifat suatu tanaman. Nah, jadi kalau ini saya bulati, guanin timin disambung sama gula pentosa dan fosfat, ini disebut dengan DNA. Nah, DNA.
Deoksir nukleik acid. Sama DNA manusia pun juga begitu. Tumbuhan punya DNA juga. Tapi kalau dia semua digabung gini, ya, pasangan ini semua digabung, nah ini persatu deret ini akan membentuk ribosa nukleik acid, RNA. Nah ini. Jadi ini kumpulan daripada DNA yang digabung-gabungkan oleh fosfat tadi. Maka unsur mutlak dalam tanaman adalah fosfat. Maka disebut pupuk superfosfat. Tanpa fosfat tidak akan terbentuk sifat-sifat ini. Di mana sifat ini? Tadi dalam kromatin berada dalam kromosom berada di dalam nukleus suatu sel. Jadi inti suatu kehidupan itu sangat ditentukan oleh nukleus suatu sel dengan cairannya nukleoplasma. Nah, kita ketahui kalau ini sel saya tambahkan, saya perlebar tadi, nah seperti ini kembali, itu ada RE berkelok-kelok gitu, ya, disebut retikulum endoplasma atau RE, retikulum endoplasma. Nah, setiap retikulum endoplasma itu ada yang berbutir dan enggak. Nah, ini ada granular butir-butirnya ini. Butirnya ini namanya ribosom. Ribosoma. Maka tempat sintesa protein itu ada di dalam ribosom. Ini tadi nih. Protein-protein ada guanin, timin, adenin, sitosin, fenilalanin dan sebagainya yang macam 20 asam amino nanti kita akan uraikan sendiri. Sekedar kamu tahu posisinya nanti kira-kira begini, akan ketemu dalam genetika nanti. Atau sudah dapat genetika. Nah, itu pasangan-pasangan gen dan alel itulah dibentuk di dalam ribosom suatu sel. Jadi ribosom adalah organasa yang berfungsi untuk apa? Sintesa protein atau pembentukan protein. Protein adalah salah satunya untuk membentuk sifat-sifat gen-gen tadi. Nah, itu dalam kondisi pH 7 sampai 7,3 atau bersifat isoelektrik tadi 7 sampai 7,3. Tidak boleh lebih 7,3, tidak boleh kurang daripada 7. Karena dia bersifat sama dengan listrik. Tidak cair, tidak padat, dia disebut bersifat koloid tadi kan. Ya, jadi nukleus, nukleoplasma, protoplasma dan sebagainya semuanya bersifat tidak cair, tidak padat, tapi bersifat isoelektrik dan koloid. Nah, itu. Sampai sini dulu, ada yang mau tanyakan? Jadi tadi karbohidrat sudah, glikolisis penguraian gula, glikogenolisis penguraian gula menjadi bahan dasar protein, penguraian lemak, fat nih, lemak itu apa? Wax. Lemak yang ada pada tumbuh-tumbuhan tidak sama dengan lemak yang ada pada hewan. Pada hewan dan manusia namanya kolesterol. Tapi kalau lemak yang ada pada tumbuh-tumbuhan disebut wax. Ini wax. Lemak nabati, lemak atau fat, ya. Fat nabati. Nah, itu. Nah, dia banyak terdapat di dalam kelenjar nektar. Kita masih ingat di dalam bunga itu ada kelenjar madu. Saya nggak gambar secara keseluruhan. Di biologi umum sudah dapat, itu namanya nektar. Nektar itu menghasilkan madu. Nah, di dalam madu ini banyak terdapat tadi wax tadi. Wax ini akan membentuk lapisan lilin. Tuh, makanya di dalam sarang lebah, sarang kumbang itu kalau kita peras dapat madunya. Nah, sarangnya itu banyak mengandung lilin. Nah, lilin itu lilin wax. Lilin organik, bukan lilin anorganik. Kalau yang kita pakai untuk
keterangan itu namanya lilin anorganik. Tapi kok ini lilin organik disebut wax. Yang disebut pada lapisan daun kemarin sudah saya uraikan, lapisan kutikula, ya kan. Kok di daun lilin namanya lapisan kutikula. Untuk apa? Untuk regulasi keseimbangan apa? evaporasi. Jadi pada bulan kemarau tinggi sinar matahari banyak supaya air tidak banyak menguap, maka daun dilengkapi dengan kutikula. Kalau nggak kutikula dengan apa? Silia lagi. Ya, kalau nggak kutikula, silia, bulu-bulu ketar. Ya, itu untuk mencegah evaporasi yang terlalu besar di bulan kemarau. Maka kalau ingin melihat kutikula semakin tebal pada daun, misalnya daun tales, nah itu di bulan kemarau itu akan dihasilkan, disekresikan, dikeluarkan tapi untuk digunakan kutikula semakin tinggi. Nah itu ada banyak di dalam kelenjar madu atau di permukaan daun. Nah, kelenjar madu namanya nektar. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu? Silakan. Tadi akibat glikolisis dan glikogenolisis gen-gen tadi, gen semua juga dibentuk di dalam nukleus dan protoplasma. Lemak juga begitu. Protein, nah protein tadi sekaligus. Nah, sekaligus itu protein. Nah ini protein semua nih. Adenin, timin, guanin, sitosin ini protein. Dibentuk di mana dia? Di dalam nukleus, maka disebut DNA, deoxynucleic acid. Kebalikan di ribosom, nah ini ribosom tadi ini, itu dibentuknya ribosanucleic acid. Jadi menentukan sifat suatu tanaman. Contohnya tanaman jati yang ditanam di Pulau Jawa dengan jati yang ditanam di Kalimantan, walaupun sama varietas dan spesiesnya, tapi DNA-nya tidak sama. Atau di Papua ditemukan kayu jati, di Aceh ditemukan kayu jati, sama spesiesnya, sama varietasnya, tapi kombinasi DNA-nya tidak sama. Karena DNA sangat dipengaruhi oleh tekstur tanah dan kandungan unsur tanah. Tekstur tanah, kemudian kandungan unsur tanah, kemudian oleh cuaca, iklim pada suatu tempat, iklim mikro disebut cuaca. Maka tidak bisa dibohongi ahli pertanian atau ahli kehutanan. Ini kayu jati dari Pulau Jawa, lihat dulu DNA-nya. Ternyata DNA tipe kayu jati yang dihasilkan di Sumatera, atau DNA kayu jati yang ditemukan di Kalimantan. Nah, untuk tanaman menahun, apalagi tanaman semusim, karena 3 bulan 4 bulan sudah kita panen juga berbeda. Ya, seperti tanaman bayam ditanam misalnya di Banten dengan bayam ditanam di Jawa Timur sana, ada perbedaan DNA-nya, ada perbedaan kandungan proteinnya karena jenis tanahnya sudah berbeda. Tekstur tanahnya berbeda, kandungan unsur tanah berbeda, cuacanya juga sudah berbeda. Nah itu nanti kita pelajari sendiri dalam mikroatom atau mikroradiasi atau radiobiologi. Nah, itu mungkin di pertanian tidak diajarkan radiobiologi, tapi nanti bisa saya singgung pada bab-bab berikutnya dari fisiologi. Jelas tadi? Anda sudah jelas semuanya. Jadi sifat manis, asam, pahit, getar, dan sebagainya, besar, kecil, lembut, tidaknya daging buah, rasa buah, semua itu yang menentukan adalah DNA daripada suatu tanaman tadi. DNA sangat ditentukan oleh tekstur tanah, kandungan unsur tanah, cuaca, dan mungkin lingkungan, semua lingkungannya. Dan ini harus dibahas di dalam analisa saat Anda nanti melakukan penelitian. Ini belum ada, mahasiswa Urindo belum pernah ada yang membahas dalam pembahasannya itu. Kenapa kok buahnya harusnya manis kok kecut? Atau kebalikannya, harusnya dia tawar kok jadi hambar atau asam.
Nah, kenapa? Itu hubungannya nanti dengan pemupukan. Tekstur tanah dengan pemupukan. Kandungan unsur tanah juga pemupukan, cuaca dengan ilmu iklim, klimatologi. Maka masuk semua di sini, ilmu iklim, ilmu tanah, tekstur tanah, kontur lahan. Nah, tuh. Kontur itu tinggi rendahnya suatu lahan, perbukitan, lereng dan sebagainya. Semua masuk karena akan berpengaruh pada sistem DNA dan RNA tumbuhan ini. Belum ada yang meneliti ini karena dibutuhkan alat bantu mikroskop elektron. Mungkin Universitas Negeri pun sudah nggak ada, mati, tinggal di Serpong saja tuh. Ini ya BPPT itu. Nah, semacam tadi kita tidak pernah punya, kontras saja nggak punya, apalagi elektron. Nah, itu kesulitannya. Ya, saya hanya mampu menjelaskan secara teoristis. Ya. Konfigurasi atom-atomnya ini bisa Anda lihat nanti dalam mikroskop elektron. Tapi digambarkannya gula pentosa itu segi 5, penta, mono, di, tri, tetra, penta. Kalau 6 itu heksa. Nah, kalau glukosa tadi apa glukosa? Ya, heksa. Heksa itu berarti 6. Segi 6. Nah, ini. Segi 6. Ya kan? C, 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 C. Maka C-nya 6. Masing-masing 2H2O, H2O, 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 nih H2O. Berarti C-nya 6 hanya C6 hanya 12 kan, O-nya 6. Yang disebut heksagonal. Tertutup nih. Reaksi organiknya tertutup, maka nggak bisa dia masuk air. Jadi kalau air mau masuk, itu harus diaktifkan tadi, harus melalui difusi yang diaktifkan tadi, yang sudah saya uraikan pertama tadi. Difusi yang diaktifkan. Nah, ini difusi dipermudah, difusi biasa, dan transportasi yang aktif tadi. Nih, jadi C6H12O6 itu paling sulit larut dalam air, tapi air bisa masuk kalau ada kenaikan suhu. Saya gambar api ini ya. Nah, api. Misalnya ada kenaikan suhu, itu akan terbuka. Jadi dia menjadi terbuka gini. C6, C, 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 hasilnya 6. Terbuka. Ini baru masuk air ke atom-atom ini. Baru glukosa ini aktif, tapi kok tertutup gini nggak bisa aktif dia. Maka aktifnya bila dia sudah terbuka. Kapan terbukanya? Bila air ini sudah diaktifkan. Oleh apa? Oleh suhu atau oleh enzim. Nah, tadi enzim H3PO4 atau fosfat nih. Maka enzimnya namanya enzim fosfatase. Enzim dari mana? Ya tadi dari nitrogen, dari protein tadi kan. Nah, nitrogen nih, enzim. Kode genetik, protein, enzim, hormon, vitamin. Jadi saling kait-mengkait. Jadi ini bukan diciptakan tidak ada gunanya, tapi diciptakan enzim sebagai zat aktivator. Mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Kalau ikut hanya sedikit sekali. Itu enzim. Termasuk hormon dan vitamin, vita dan amin, vitalitas dan amin itu NH2. Maka semua vitamin belakangnya buntutnya pasti ada NH2. Nah, semacam ini, gula ini kalau sudah kena panas berarti kata lain apa dia? Kemasukan O2. Atau kata lainnya terjadi oksidasi. Nah, jadi gula yang sudah teroksidasi akan mudah bersenyawa dengan unsur lainnya. Nah, baru dia aktif semua. Jadi CHONS, PCA, MGFE dan sebagainya yang masuk ke dalam sel akan dibakar oleh glukosa. Khususnya glukosa yang sudah bersenyawa dengan fosfat atau glukosa aktif. Baru dia akan menggerakkan semua fungsi-fungsi organel-organel di dalam sel tadi.
baik protoplasma, sitoplasma, nukleoplasma, ada rongga sel, vakuole, ada mitokondria. Di biologimu sudah dapat semua itu, ya. Termasuk peristiwa permeabilitas dinding sel. Di samping ada gerakan Brown juga harus ada energi tambahan, yaitu energi utama, glukosa tadi. Nah, seperti manusia juga, kalau dia hanya makan garam tanpa ada glukosa, juga lemah. Garam itu hanya zat aktivator sedikit sekali. Yang paling utama yang tiap hari kita makan itu adalah glukosa, karbohidrat. Ya, karbohidrat itu daun-daunan, biji-bijian, buah-buahan, tepung, semuanya itu karbohidrat. Tapi juga tidak bisa aktif kalau tidak diaktifkan oleh hormon, ya, yang dihasilkan dari pankreas, namanya hormon insulin. Semua berhubungan faal. Jadi kalau ini misalnya, nah lihat emah atau lambung, nah di sini ada bawahnya itu ada kelenjar pankreas. Ini akan mengeluarkan hormon insulin. Nah, kamu makan apa saja masuk di lambung nih, disimpan selama 4 jam. Nah, selama 4 jam dikeluarkan nih insulin, dimasuk ke usus 12 jari atau duodenum nih, duodenum. Jadi glukosa yang pasif atau negatif tadi diaktifkan insulin menjadi glikogen. Nah, orang-orang yang diabetes itu insulinnya kurang, akhirnya glukosanya glukosa mentah. Nah, ini musuh darah, karena dia menghancurkan, merusak trombosit, sel darah pembeku. Makanya orang-orang diabetes sel darah pembekunya kurang. Jadi kok luka susah sembuh, karena trombositnya sudah dirusak oleh glukosa non aktif. Ada glukosa yang kita makan bisa jadi energi kalau dia bersenyawa dengan insulin, diubah menjadi glikogen. Nah, glikogen nanti disimpan di dalam liver, dalam hati. Nah, baru dia dikeluarkan pada saat energi butuh. Saya mau tanya, silakan mau tanya. Saya mau tanya dulu, yang masih kurang jelas. Jadi berhubungan manusia, hewan, tumbuhan bisa. Nah, mudahnya manusia maupun hewan makan yang sudah jadi, glukosanya sudah diolah. Makan tumbuhan, makan hewan. Tapi kok tumbuhan untuk menjadi glukosa ini prosesnya masih panjang lagi nih, belum selesai. Sekedar tahu dulu kulitnya, kan nanti akan kita uraikan sedikit pada peristiwa fotosintesa. Ya, jadi semua ini terjadi di dalam protoplasma sel. Semua akibat rangsangan dari nukleus. Energi yang tersimpan di dalam protoplasma sel akan dikeluarkan pada saat sel mengalami peristiwa metabolisme, ana dan katabolisme. Nah, khususnya sel dalam keadaan mengalami perkembangbiakan, ya, pertumbuhan tadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya, itu berarti melibatkan pakmat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Mitosis sel baik itu generatif maupun vegetatif, itu paling banyak energi yang dibutuhkan, maka banyak glukosa.